Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, sungguh bersuka cita jika kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Saudara, mari saat ini bersama-sama kita membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, pimpinan-Mu selama ini. Engkaulah Allah yang selalu menopang hidup kami, memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada pagi ini bersama-sama mari kita kembali membuka kitab 2 Tawarikh. Kini kita tiba pada pasal yang ke-32. Dan saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, kerajaan Yehuda pada saat itu sedang menghadapi kesulitan karena mereka tengah diserang oleh kekuatan yang besar dari kerajaan Asyur dan dari Raja Asyur. Tentu saja, saudara, kerajaan Yehuda yang kecil itu, saudara, penduduknya tidak banyak, kekuatan militernya tidak seberapa. Saudara, tentu orang-orang Yehuda pada saat itu merasa takut. Kepercayaan diri mereka goyah. Dan seolah-olah mereka juga lupa bahwa Allah mereka, Allah Israel itu adalah tempat perlindungan yang teguh, yang kokoh bagi hidup mereka. Mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang hidup. Nah, saudara, menariknya ketika rakyat Yehuda tengah diliputi ketakutan dan ketidakpercayaan diri, raja mereka yang bernama Hizkia itu tampil di hadapan rakyat. Ia berkata-kata, memberikan kekuatan penghiburan kepada rakyatnya. Dan terlebih lagi, Hizkia mengingatkan kepada rakyat Yehuda bahwa mereka punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup melepaskan mereka dari mara bahaya, dan di mana Allah itu juga adalah Allah yang menyertai dan berperang bagi umatnya. Nah, saudara, Hizkia sadar bahwa iman membutuhkan tindakan yang konkret. Oleh sebab itu, saudara, ia pun juga mengajak rakyat Yehuda untuk kembali kepada Tuhan, percaya teguh kepada Tuhan, dan mereka juga tetap mengerjakan bagian mereka, yaitu dengan memperkuat pertahanan kerajaan Yehuda yang berlapis-lapis. Nah, sebaliknya, di sisi yang lain, Raja Asyur memakai taktik untuk meneror mereka, untuk menjatuhkan mental rakyat Yehuda. Raja Asyur ini ingin menimbulkan kekacauan dari dalam sehingga ia dapat menaklukkan kerajaan Yehuda tanpa perang. Dengan sombongnya Raja Asyur itu menghujat Allah Israel. Tetapi sudah menghadapi semua ini, Hizkia tetap teguh. Hizkia tidak kehilangan iman. Ia tetap berdoa kepada Tuhan. Bersama dengan Nabi Yesaya, ia menyerahkan kerajaan Asyur itu di dalam tangan Tuhan. Dan luar biasa bagaimana Tuhan itu menumpas armada perang Raja Asyur tanpa ampun. Dan akhirnya kerajaan Yehuda luput dari kerajaan Asyur. Nah, tetapi saudara, ada sebuah celah yang terjadi dalam diri
Hizkia. Kemenangan itu membuat dia menjadi lupa diri dan sombong. Dan akibatnya Allah pun juga menjatuhkan murkanya kepada Hizkia dan rakyatnya. Nah, saudara, menyadari keberdosaannya, menyadari kesombongannya, saudara, Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan Allah memulihkan kembali kondisi umatnya. Hal inilah yang membuat para penguasa Babel keheranan dan takjub. Saudara, ada dua hal yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, mari kita dalam segala hal, kita jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Kita perlu mengerti bahwa yang ada di pihak kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasanya jauh lebih besar dari setiap pergumulan, permasalahan hidup yang kita alami. Biarkan Tuhan yang bertindak, maka Ia akan menolong kita, membawa kita kepada kelepasan. Mengertilah akan kebenaran ini, sehingga dengan demikian, saudara, kita diyakinkan untuk apa? Untuk hidup takut akan Tuhan di tiap langkah hidup kita. Dan yang kedua, kita diingatkan ketika Tuhan memberikan kita hidup yang baik, kelancaran, keamanan, berkat-berkat, dan seterusnya. Saudara, jangan semuanya itu membuat kita lantas menjadi pribadi yang sombong, yang merasa bahwa kita layak. Itu semua adalah karena jasa kita, usaha kita. Kita sombong akhirnya atas semuanya itu. Jangan, saudara. Belajar dari Hizkia. Ketika kita mulai jatuh pada kesombongan, bisa saja, saudara, Allah akan berbalik atas hidup kita. Dan kita perlu belajar seperti Hizkia, bagaimana cara mengatasi keangkuhan atau kesombongan, yaitu kita perlu belajar untuk rendah hati. Dan kita perlu belajar bahwa semuanya ini adalah berkat dari Tuhan. Saudara, waspada akan dosa kesombongan ini. Terus-menerus belajar untuk selalu rendah hati dan sadar semua karena kebaikan Tuhan, semua karena izin Tuhan, kehendak Tuhan, dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami. Saat ini kami hendak mengakhiri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, tetapi kami terus memohon kepada Tuhan. Tuhan, jaga hati, jaga langkah hidup kami, agar kami tidak mendukakan hati Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.